Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-Mahdum. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam terutama, dan berbagai nikmat-nikmatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang jauh dari takabur, dan semoga kita selamat dari alam kubur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saleh-salehan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Ustaz doakan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap istiqomah dalam belajarnya, dalam ibadahnya. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saleh-salehah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali materi pembelajaran Al-Qur'annya. Tapi seperti biasanya, biar dapat berkah dari awal hingga akhir, jangan lupa yuk kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, dilancarkan segala apapun yang akan kita laksanakan. Yuk malam hari kita say basmalah together. Mari kita membacakan basmalah bersama dengan penuh keikhlasan, memohon kepada Allah semoga dimudahkan segala apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saleh-salehah, sebagaimana yang kemarin Ustadz sampaikan ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita semua itu orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ternyata bukan orang yang hartanya banyak, orang yang tinggi jabatannya, dunianya banyak, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik di hadapan Allah itu orang yang apa coba? Orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang kemarin Ustaz sampaikan, sebaik-baik di antara kalian itu orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Itu orang yang terbaik di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah kita belajar Al-Qur'an, setelah menghafalkan Al-Qur'an, terus apa? Nih, setelah kita belajar Al-Qur'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuk kita lihat hadisnya, oke? Lihat ya, saleh-salehah. Lihat, kata Rasulullah gini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Rasulullah, sekali lagi Ustaz ulang. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Yang artinya kata Rasulullah, bacalah Al-Qur'an, perbanyaklah baca Al-Qur'an. Kenapa harus banyak baca Al-Qur'an? Karena nanti ketika kita udah meninggal dunia, ketika kita di yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti, Al-Qur'an ini syafi'an li ashabi, akan memberikan pertolongannya, akan memberikan syafaatnya, akan dibela sama Al-Qur'an dengan izin Allah. Jadi Al-Qur'an ketika kita udah meninggal dunia, di hari kiamat, orang-orang dalam kesusahan, orang-orang dalam kepedihan, tapi karena kita di dunianya nurut sama Allah, mengikuti anjuran Rasulullah, kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena kata Rasulullah disuruh baca Al-Qur'an, jadi kita baca Quran.
Zuhur, habis zuhur baca Al-Quran, habis sholat baca Al-Quran, habis maghrib baca Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran ataupun masih iqra tetap sama pahalanya. Jadi kata Rasulullah, kalau Al-Quran sering dibaca, Al-Quran sering dikumandangkan, Al-Quran sering dilantunkan, disibukkan dengan Al-Quran banyak, Al-Qurannya dibaca salih-salihah, maka kita akan mendapatkan keuntungannya. Apa keuntungannya? Syafi'an li ashabi. Al-Quran yang kita bacakan, Al-Quran yang kita lantunkan, Al-Quran yang kita hafalkan, ketika kita sudah meninggal dunia, maka tentunya Al-Quran itu akan memberikan pertolongannya. Al-Quran itu akan memberikan syafaatnya. Ya, jadi kita jangan malas-malasan. Kalau malas-malasan, siapakah yang akan menolong kita udah meninggal dunia? Ya, siapakah yang akan menolong kita ketika kita di hari kiamat? Kalau bukan salah satunya memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, bagi sekarang masih Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, semangat. Banyak pahala. Banyak pahala yang kita baca, banyak keberkahan yang kita dapatkan melalui Al-Quran. Udah dijamin kalau orang ya salih-salihah, kalau orang udah sering baca Al-Quran, sering banyak baca Al-Quran, sering dekat sama Al-Quran, janji Allah bakal ditolong sama Al-Quran dengan izin Allah. Al-Qurannya akan memberikan cahayanya, Al-Quran memberikan pertolongannya, memberikan syafaatnya untuk yang sering membaca Al-Quran. Untuk itu Ustaz ingatkan kembali, jangan malas-malasan. Jangan waktu ini dibanyakan main yang ada handphone, gak ada manfaatnya. Mendingan daripada kita lama-lama main game, lama-lama kita main gak ada yang manfaatnya, lebih baik kita lama-lama baca Al-Quran. Semakin lama baca Al-Quran, semakin niat baca Al-Quran, tentunya kita akan mendapatkan banyak pahala, mendapatkan banyak keberkahan. Makanya deketin Al-Quran, baca Al-Quran, insya Allah rindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang dirindukan oleh surganya Allah itu orang yang paling banyak baca Al-Quran. Karena kata Allah, kata Rasulullah, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga itu. Satu di antaranya warattilil Quran, orang yang gemar baca Al-Quran, yang sering baca Al-Quran. Habis salat zuhur baca Al-Quran, habis salat maghrib baca Al-Quran, Isya baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafal dan bertilawah dibanyakin sesering mungkin. Nah, ketika orang tersebut udah dekat sama Al-Quran, udah istiqomah baca Al-Quran, ketika meninggal dunia, kata Rasulullah, kita dapat keutamaan dari bacaan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Ketika Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Jadi mari kita sama-sama ya, Ustaz juga masih belajar sama-sama agar kita mendapatkan banyak pahala, mendapat banyak kebaikan ketika meninggal dunia nanti di hari kiamat. Karena kita sering baca Al-Quran, sering dekat sama Al-Quran, tentunya Al-Quran akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Jangan lupa terus semangat baca Al-Quran, hafalan Al-Quran. Insya Allah segala cita-cita kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap semangat ya, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan dalam belajar dan menghafal Al-Qurannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.